Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gandhi dari ujung timur Pulau Madura dalam channel Peluit Guru. Dalam video kali ini kita akan ulas bersama tahapan refleksi tindak lanjut observasi kelas. Setelah dilakukan observasi, maka muncul permasalahan dalam praktik pembelajaran. Maka dari itu, perlu melakukan tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mempelajari solusi yang telah disediakan dalam modul di PMM. Bapak Ibu, kemudian kita akan mendapatkan inspirasi yang harus kita terapkan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah itu baru kita lakukan refleksi terhadap tindak lanjut observasi kelas yang telah kita implementasikan dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan tahap refleksi tindak lanjut di PMM? Sebelum itu, mohon kesediaan Anda, Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, untuk menekan tombol subscribe channel ini agar berkembang dan terus berbagi informasi update di dunia pendidikan. Silakan Bapak Ibu share jika video ini dirasa bermanfaat. Oke Bapak Ibu, sekarang kita langsung masuk pada PMM. Kita masuk pada tahap refleksi tindak lanjut observasi kelas. Berikut tampilannya pada PMM kita. Telah saya tandai dengan nomor 1 dan kotak berwarna merah. Silakan Anda klik kumpulkan. Kemudian Anda akan diarahkan pada form refleksi tindak lanjut observasi kelas. Mohon perhatikan pada kotak nomor 2 di sebelah kiri. Itu merupakan pengisian rencana tindak lanjut Anda. Silakan klik tombol selengkapnya untuk membaca lebih rinci lagi. Kemudian pada kotak nomor 3, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut setelah Bapak Ibu diarahkan pada tahapan sebelumnya, diarahkan untuk mempelajari beberapa modul di PMM, yaitu untuk memperoleh inspirasi dalam mengatasi permasalahan ketika kita melakukan praktik pembelajaran. Silakan Bapak Ibu tuliskan apa inspirasi baru yang telah Bapak Ibu dapatkan dari upaya tindak lanjut. Itu maksimal 500 karakter atau 500 huruf. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan. Di sini ada contoh, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Silakan isikan sesuai dengan yang terjadi real di satuan pendidikan Bapak Ibu, tepatnya pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Pada poin nomor 5, apa 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Silakan isikan 3 tantangan yang paling sulit. Contohnya, saya sulit mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Kemudian pada kotak nomor 6, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Jadi upaya perbaikannya berdasarkan dari kolom tantangan. Contohnya, minta bantuan kepada atasan untuk mengumumkan di rapat. Setelah itu Bapak Ibu lanjut pada pilihan belajar lainnya. Jadi tindak lanjut yang pertama tadi itu Bapak Ibu disuguhi untuk mempelajari beberapa modul atau materi yang telah disediakan di PMM. Kemudian tindak lanjut yang kedua ini Bapak Ibu diperbolehkan untuk mencari sumber lainnya, mencari solusi atau inspirasi baru yang dapat kita lakukan upaya tindak lanjut untuk mengatasi beberapa permasalahan ketika praktik pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, di dalam form ini silakan lakukan pengisian yang sama
apabila Anda juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan PMM dengan pertanyaan yang sama. Ini pertanyaannya sama dengan refleksi tindak lanjut yang tadi Bapak Ibu, cuma sumber belajarnya saja yang berbeda. Kalau yang pertama tadi kita belajar dari beberapa modul PMM, sedangkan yang kedua kita boleh menggunakan sumber belajar lainnya yaitu selain PMM, misalkan webinar, artikel pendidikan, atau buku-buku tentang yang menjelaskan metode pembelajaran dan lainnya. Silakan isikan apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut yang kedua. Artinya dari sumber belajar selain PMM. Silakan ketikkan di sini. Misalkan kita isi berdasarkan dari webinar yang saya ikuti dengan tema apa, ditemukan inspirasi baru yaitu bla 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 dalam melakukan atau mengatasi permasalahan bla bla bla. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dimasukkan pada kolom inspirasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan. Di sini ada contoh, saya mendapatkan umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Kemudian diminta juga untuk menuliskan 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi ketika melakukan perubahan tersebut. Setelah mengisi 3 kolom ini, maka Bapak Ibu dapat menekan tombol simpan draft jika ingin dibaca ulang, atau langsung klik tombol kumpulkan apabila sudah dirasa yakin dalam semua pengisian dalam kotak tersebut. Baik Bapak Ibu, silakan perhatikan pada prosentase observasi kelas. Di situ telah muncul 100%. Artinya semua proses observasi kelas telah dilakukan. Kemudian kita akan melanjutkan pada dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Bagaimana caranya? Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar bersama. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat Indonesia.